Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu aplikasi komputer perkantoran pada minggu ke-8. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai uji komparasi. Jadi kita sudah belajar uji T di sana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi di sini akan ada beberapa uji yang akan kita pelajari. Nah, jadi kalau kita mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, tentunya kuesioner tersebut harus diuji tingkat validitasnya dan reliabilitasnya. Apa itu uji validitas? Nah, jadi kita akan menguji apakah kuesioner yang kita gunakan itu valid. Artinya, apakah kuesioner yang kita gunakan itu tepat dengan sasarannya. Ya, jadi valid itu sebenarnya tepat sasaran ya. Nah, kemudian reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Jadi reliabilitas itu jika kuesioner kita digunakan berkali-kali, apakah memiliki hasil yang sama atau konsisten. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita memanah atau kita menembak, tentunya kita ingin tepat sasaran. Dan kalau kita menembak berkali-kali, ya tetap di sasaran itu juga ya. Nah, jadi ini contohnya, ini adalah contoh dari tidak reliable dan tidak valid. Jadi dia memanahnya atau hasilnya itu tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran, dan dia ketika dilakukan berkali-kali, ya dia menyebar ya hasilnya, sehingga dia tidak reliable dan tidak valid. Nah, sekarang kalau kita lihat ini yang kedua, ya dia ada yang tepat sasaran tetapi kadang tidak tepat sasaran. Nah, jadi dia menyebar terlalu jauh ya dari sasaran, tapi ada yang kena. Nah, ini disebut tidak reliable tetapi valid dia karena ada tepat sasaran. Nah, kemudian yang ketiga, ini dia reliable tapi tidak valid. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dilakukan berulang-ulang, nah maka dia hasilnya ya di sekitar situ saja. Jadi tidak menyebar terlalu jauh, tapi dia tidak tepat sasaran. Nah, ini dia yang dinamakan reliable dan valid. Jadi dia tepat sasaran, dan ketika dilakukan berulang-ulang, ya hasilnya dia tidak menyebar ya di sekitar hasil yang pertama tadi atau hasil sebelumnya. Nah, maka inilah yang kita inginkan dari kuesioner kita atau dari instrumen penelitian kita, yaitu reliable dan valid. Oke, jadi ini job sheet kita. Nah, uji validitas. Nah, jadi uji validitas itu kita akan menggunakan di sini analisis korelasi produk momen. Nah, jadi kita akan melihat nanti korelasi antara masing-masing butir pertanyaan yang digunakan dengan total score. Nah, apabila butir pertanyaan korelasi signifikan dengan total score, maka nanti nilai signifikannya atau p-value-nya atau sig-nya itu akan kurang dari alpha. Ya, alpha ini biasanya 5% ya kalau untuk ilmu sosial. Nah, jika seperti itu, maka butir dinyatakan valid. Nah, ini dia. Misalnya, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk X. Nah, jadi terdiri atas 6 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan itu menggunakan skala Likert ya. Nah, jadi skala Likert-nya nanti kita konversi dengan menggunakan skor. Misalnya sangat setuju itu 5, ya setuju itu 4, kemudian ragu-ragu itu 3, kemudian tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Oke, nah ini adalah datanya. Ya, jadi ada 25 responden di sini. Oke, sekarang kita akan masukkan ke SPSS. Nah, jadi kita ke variable view. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi tadi ada 6 butir pertanyaan ya. Ya, maka kita bisa buatnya itu X11, 12, atau X1 saja tidak masalah. Tapi biasanya
kuesioner itu akan terdiri dari beberapa indikator. Nah, biasanya kita akan membedakan. Jadi indikator pertama itu kita buat X1 semua. Kemudian nanti indikator kedua X2. Nah, jadi kalau untuk indikator pertama, pertanyaan pertama, maka bisa kita buat X11. Indikator pertama, pertanyaan kedua X12. Karena memang satu indikator itu bisa terdiri dari beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita buat variabelnya X11. Nah, desimalnya kita nolkan. Nah, kemudian measure-nya kita ganti jadi scale. Oke, kita mau X12. Dan X14. Oke, nah ini kita nolkan semua. Oke, nah baru kita masukkan datanya di sini. Oke. Oke, datanya sudah kita masukkan semua. Jadi ada 25 responden dan ada 6 butir pertanyaan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat skor totalnya. Jadi ini kita jumlahkan dari X11, X12, X13, X14, X15, X16. Maka di sini akan ada variabel baru ya. Oke, untuk melakukan penjumlahan kita bisa menggunakan fitur di sini transform lalu compute variable. Ya, jadi di sini transform compute variable ya. Nah, di sini kita akan buat X11 ya. Jadi X11-nya kita double klik lalu kita tambah X12 ditambah X13, X14, X15 tambah X16. Nah, variabelnya namanya kita simpan misalnya X1. Artinya misalnya indikator pertama. Kalau sudah kita oke kan? Ya, jadi ini outputnya ya. Ya, sudah muncul X1 di sini. Ya, ini bisa kita rapikan kembali jadi desimalnya kita nolkan. Oke, ini kita delete. Oke, nah ini dia sudah ada. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akan melakukan ujinya
Nah, untuk ujinya itu adalah analyze, kemudian correlate, lalu pilih bivariate. Nah, di sana kita masukkan semua. Nah, kalau sudah, kita oke kan. Ya, jadi ini dia hasilnya. Nah, ini bisa kita copy, kita pindahkan ke Word ya. Ya, kita maunya image saja. Oke, nah jadi ini dia. Nah, bagaimana cara melihat apakah dia valid atau tidak? Nah, jadi di sini kita akan melihat korelasi antara itemnya, item butir pertanyaan dengan skor totalnya di sini. Nah, di sini ada signifikannya, yaitu ada p-value-nya ya. Nah, jadi apabila p-value-nya itu kurang dari alpha, maka dia dinyatakan tidak valid. Nah, ini kita tandai. Ya, kita melihatnya yang ini ya. Ya, jadi antara X11 dengan X1. Ya, ini kemudian nah, jadi kalau kita lihat dari 6 item tadi, 6 butir pertanyaan, kita lihat untuk X11 itu p-value-nya 0,536, artinya lebih dari alpha. Nah, jadi untuk X11 ini sama dengan 0,536 ya. Iya. Nah, ini lebih dari alpha. Ya, alpanya itu sama dengan 0,05. Nah, maka butir X11 itu dinyatakan tidak valid ya. Oke. Nah, kemudian untuk X12 itu 0,027. Ya, ini kita copy saja. Ya, jadi X12 0,027. Ya. Nah, ini kurang dari alpha. Ya, maka butir X12 itu dinyatakan valid. Oke, nah begitu juga dengan X13 sampai X16. Satu, 3, 4, 5, 6. Ya, 0,00. Nah, jadi kalau kita lihat dari 6 butir pertanyaan tadi, maka butir pertama itu dinyatakan tidak valid. Maka
butir pertama itu tidak dapat digunakan. Nah, maka butir pertama itu akan kita keluarkan dari uji reliabilitasnya. Jadi pertama kita uji valid dulu, baru nanti akan kita uji reliabilitasnya. Oke, demikian materi kita hari ini untuk melakukan uji validitas. Untuk uji reliabilitas akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.